hadir pada malam hari ini untuk menjadi pemandu di lingkungan Santo Vincentius dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional. Mari kita mempersiapkan hati kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini seperti biasa. Terlebih di masa Covid ini, kita di lingkungan Santo Vincentius semuanya digabung, tema 1, tema 2 jadi satu kali, tema 3, 4 satu kali, dan 2 kali pertemuan bulan Kitab Suci Nasional. Baik, mari kita mempersiapkan diri kita mulai kita nyanyikan satu lagu buka. Kita nyanyikan hari ini merasa bahagia. Kita bahagia. Ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, bergadang-gadang dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Kita akan mulai pertemuan yang ini ya, pertemuan 1 dan 2 ya, seperti tadi Pak Made katakan. Mari kita mulai dengan doa pembuka. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami berterima kasih karena Engkau menyelenggarakan kehidupan kami dan tetap memelihara kami hingga saat ini di tengah pandemi yang berkepanjangan. Kami yakin bahwa Engkau berjalan bersama kami dan menuntun hidup kami agar tetap teguh dalam iman kepadamu. Semoga hati kami semakin terbuka dan senantiasa mendengarkan sabdamu yang menjadi pedoman hidup kami. Engkaulah harapan kami satu-satunya yang senantiasa mengarahkan kami dalam situasi yang kurang menguntungkan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saya perkenalkan dulu. Saya Gunawan Arifin, saya di paroki aktif di Kerasulan Kitab Suci bersama beliau. Dan selain itu saya juga melayani sebagai prodiakon. Jadi pada kesempatan ini saya didampingi istri yang selalu mendampingi saya kalau saya memandu. Nama-nama saya selalu bersama istri supaya bersama-sama gitu ya. Nah, pada kali ini kita barangkali di sini adalah pertemuan pertama ya setelah pandemi yang berkepanjangan seperti tadi saya bilang ya. Nah, ini merupakan momen bersejarah juga gitu ya, karena ini kita mulai lagi offline dan selama ini kan kita online ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam pertemuan ini kita akan membahas ya, kebetulan memang kalau peraturan dari KAJ
pertemuannya kan berempat gitu ya. Tidak boleh digabung gitu supaya ada pertemuan yang rutin sebenarnya. Tetapi karena memang saat ini pandemi juga berkepanjangan ya, itu ada sedikit toleransi, dan kebetulan juga pada yang saat ini kita akan membahas cuma dalam 4 pertemuan sebenarnya itu cuma membahas 2 nabi ya, yaitu Nabi Amos dan Nabi Hosea ya. Jadi saya kira kita tidak apa-apa, tadi sudah diinformasikan oleh Pak Made kita 2 kali. Jadi yang kali ini kami akan membahas mengenai Nabi Amos untuk pertemuan kedua, dan nanti minggu depan ya Pak? Ya. Sabtu depan itu akan membahas Nabi Hosea. Ya. Baik, sebelum saya memulai, mungkin ada baiknya juga tadi saya minta ke Pak Made untuk Bapak Ibu membawa Alkitab ya. Saya kira ada juga yang membawa ya. Terima kasih. Saya sebenarnya tadi lupa kasih tahu juga Pak Made, kalau bagi kita, bagi saya yang umur 60 tahun ke atas gini, seringkali baca Alkitab ini hurufnya kecil kan, susah gitu bacanya gitu loh. Makanya sebenarnya kalaupun nggak bawa Alkitab yang seperti itu nggak apa-apa di handphone, karena yang di handphone rata-rata bisa digedein gitu. Bisa di zoom gitu kan, digedein gitu. Lebih enak gitu bacanya. Nah, tapi ya kalau sudah bawa terima kasih ya, sudah dibawa. Kita memang karena bulan ini adalah bulan kitab suci, maka kita mencoba menghidupi ya kitab suci ini gitu ya. Nah, seperti tadi saya katakan, kita akan membahas 2 nabi. Ibu di sini aja, Bu, nggak apa-apa, masih ada tempat. Daripada di depan gitu kan, jauh. Jauh. Sini aja, Bu, masih ada tempat. Yang kali ini dan mulai dari tahun-tahun ini ya, LBI yaitu Lembaga Biblika Indonesia, di mana itu adalah lembaga dari Katolik ya, lembaga Katolik yang mengurusi kitab suci ya, yang biasanya memberikan materi untuk bahan renungan baik dari APP maupun terutama yang bahan kitab suci KSN ya, dari lembaga Biblika. Nah, jadi lembaga Biblika untuk dari tahun ini sampai 5 tahun mendatang itu akan membicarakan mengenai nabi-nabi ya. Jadi mulai bulan ini kita dimulai dengan Nabi Amos dan tahun ini ya, Nabi Amos dan Hosea. Nanti nabi apa lagi gitu kan. Nah, sebelumnya saya barangkali pengen tahu dulu dari Bapak Ibu sekalian ya, apa yang dimaksud dengan nabi? Ya, utusan Allah ya, atau lebih ininya lagi juru bicara Allah ya. Jadi nabi itu adalah jubir ya. Kalau presiden kan punya jubir ya, juru bicara. Nah, Tuhan juga punya jubir gitu, yaitu nabi gitu ya. Nah, jadi nanti barangkali nanti akan saya ada pertanyaan atau kuis nanti. Bapak Ibu yang aktif menjawab ya, ada hadiah kecil yang disediakan oleh Mama Ade. Ya, baik. Nah, itu yang pertama tadi ya, nabi itu adalah utusan Tuhan atau juru bicara Tuhan. Nah, pada kali ini ya kita dalam masa pandemi ini ya, BKSN yang pertama ini adalah, ingat barangkali Bapak Ibu waktu BKSN tahun 2021 ya, di minggu keempat ya, kita diminta untuk refleksikan kehidupan iman kita. Apakah iman kita itu dingin, panas, atau suam-suam kuku? Ingat nggak? Nggak ingat ya? Ya, jadi sebenarnya ini nyambung nih ya. Waktu tahun lalu dikatakan kita ini dingin, panas, atau suam-suam kuku ya. Artinya kita kalau dingin ya dingin, panas, tidak boleh suam-suam kuku gitu ya. Nah, kali ini kita juga
pada pertemuan pertama sebenarnya itu adalah mentalitas hidup beragama kita dipertanyakan. Jadi makanya di dalam pertemuan pertama itu adalah Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Jadi di sini nanti kita akan lihat kenapa kok dianggap keagamaan palsu, gitu ya. Nah, jadi yang kita akan gali ini adalah mengenai kehidupan keagamaannya sejati itu seperti apa. Iman sejati itu seperti apa yang tidak palsu, gitu ya. Nah, hidup keagamaan sejati itu terletak pada pengenalan Tuhan, ya. Seberapa jauh kita dekat dengan Tuhan. Nah, jadi kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan lebih kalau relasi kita dekat dengan misalnya suami istri, tentu kita akan ada saling rasa cinta mencintai lebih dekat, ya. Ininya demikian juga dengan Tuhan, ya. Semakin dekat kita dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan semakin mencintai kita dan kita juga semakin mencintai Tuhan, ya. Nah, bagaimana kehidupan relasi yang semakin dekat dengan Tuhan itu, ya? Nah, untuk dalam mendalami hal ini kita bukan saja mendengarkan firman, tetapi justru di sini adalah mewujud nyatakan firman itu, ya. Jadi bukan cuma hafal firman-Nya, tetapi justru melaksanakan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana kita mengenal Tuhan, ya. Nah, cara kita mengenal Tuhan tentu saja karena ada yang mewartakan, betul nggak? Nah, yang mewartakan itulah Nabi awalnya, ya. Nah, dalam hal ini nantinya kan Nabi mewartakan, nantinya juga dilanjutkan oleh Rasul yang mewartakan, ya, dan seterusnya gitu ya, termasuk imam gitu dia. Kita juga kan nanti kita kenal Tuhan kan diantaranya kalau kita dari Katolik Roma, tentu awalnya adalah dari pemimpin kita yang tertinggi adalah dari Paus, ya. Paus di bawahnya adalah uskup imam, dan di bawah imam juga ada lembaga-lembaga yang memang dikhususkan, ya, untuk mewartakan seperti di Kerasulan Kitab Suci ini, ya, contohnya. Nah, justru kalau kita lihat, ya, Bapak Ibu lihat di Alkitab, ya, kesan atau istilah nabi dalam Kristiani ini agak berbeda dengan istilah nabi agama lain, terutama agama yang terbesar di Indonesia, yaitu agama Muslim, ya. Itu berbeda sekali, ya, istilah nabi itu, ya. Jadi kita yang bicarakan di sini adalah nabi secara Kristiani, terutama adalah dari Katolik. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, ya, kitab nabi itu ada dari Yesaya, ya, dari Yesaya itu sudah kitab nabi, ya. Nah, nabi dalam Alkitab itu ada dua, yaitu nabi besar, ya, nabi besar itu ada 4, ya, Yesaya, Yeskil, Yeremia, dan Daniel kalau di kitab ini. Lalu selanjutnya ada 12 kitab nabi, ya. Nah, kitab nabi dimulai dari Hosea, Yoel, dan Amos, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari urutannya, kalau dilihat dari Alkitab, kita lihat Amos ini adalah urutan ketiga setelah Hosea dan Yoel, ya. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya, kitab Amos inilah kitab yang pertama sebenarnya, ya, kitab nabi yang pertama. Maka dari itu kalau kita pelajari Alkitab, ya, kitab gagasan-gagasan yang ada di kitab Amos itu dipakai juga oleh Nabi Yesaya, bahkan sebagai nabi besar, gitu. Nah, jadi itulah Nabi Amos, ya. Nah, sekarang siapa Amos itu? Nah, mari kita buka kitabnya, ya. Kita buka Amos 1 ayat 1. Kita akan tahu siapa itu Amos di situ. Ada yang bisa bantu saya untuk baca Amos 1 ayat 1.
Itulah makanya harus biasakan ulama kita. Nabi itu ada di tengah-tengah, kira-kira. Amos 1 ayat 1. Sudah ketemu, Bu? Ya, sudah, bagus. Terima kasih. Ibu bisa baca? Ya. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Nah, terima kasih. Ya, jadi di situ kita bisa lihat ya, Amos itu adalah salah seorang peternak domba. Ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya kan siapa Amos? Nah, Amos itu sebenarnya adalah peternak domba. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi di Amos 7 ayat 4, Amos 7 ayat 4 ya. Dikatakan di sana, saya bacakan saja ya. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman api 7 Amos 7 ayat 4. Kayaknya ada yang salah, Amos 4. Nah, maaf ada yang salah. Katanya Amos. Amos 4 apa? Maaf tadi ada yang salah, kayaknya ada yang saya salah tulis. Nah ini 14, Amos 7:14. Maaf. Ya, Amos 7:14. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Ya. Jadi selain peternak domba, ya, Nabi ayat Amos 7 ayat 14. Bukan 4, ayat 14. Ya. Ayat 14. Nah, jadi selain peternak, Amos juga pemungut buah ara, ya. Nah, Bapak Ibu tahu peternak dengan gembala bedanya apa? Ya? Peternak yang punya. Nah, itu dia. Ya, peternak itu yang punya, ya. Kalau gembala cuma apa? Menggembalakan, ya. Apa namanya? Apa sih kalau gembala? Menggiring. Ya? Mengawasi, betul, ya. Salah satunya mengawasi, dia mengajak dia ke rumput, ya. Kalau memberi makan, gitu ya. Ya. Nah, jadi itu gembala, ya. Jadi gembala pada umumnya adalah yang kerja, ya. Kalau peternak adalah yang punya. Berarti dari kesimpulan ini Amos orang kaya atau orang miskin? Orang kaya, karena ada banyak ternaknya. Ya, banyak dombanya. Ya, peternak, ya. Dan selain peternak, dia juga jadi waktu senggangnya dia juga memungut buah ara hutan. Artinya apa? Pada waktu senggang berarti kan dia banyak juga karyawannya, ya, bisa banyak waktu senggang gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat di dalam Amos yang lain, kita akan lihat kenapa kok Amos yang dipakai, ya. Nah, lalu dari Amos 1 ayat 1 dikatakan bahwa dia peternak domba berasal dari Tekoa, ya. Tekoa itu adanya di bawah Bethlehem, ya. Di bawah Bethlehem, Tekoa. Nah, lalu kalau kita lihat tadi di sini, ya, Amos menyatakan, jadi perkataan yang menyatakan kepada Amos tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, kita bisa melihat ada 2 raja. Berarti ada 2 kerajaan, ya. Nah, ada 2 kerajaan, yaitu
waktu ini berarti ini zaman kerajaan pecah menjadi dua, ya. Kerajaan utara itu yang disebut kerajaan Israel, kerajaan selatan itu yang disebut kerajaan Yehuda, ya. Nah, itu yang kita bisa lihat siapa itu Amos di sana, ya. Nah, keadaan Israel pada zaman Amos, ya, ternyata kerajaan ini, kerajaan utara terutama itu merupakan kerajaan yang makmur, ya. Kenapa makmur? Karena raja Mesir, ya, dan raja Asyur, ya, yang sering menjajah bangsa lain itu sedang lemah, sehingga dimanfaatkan oleh raja Israel untuk membangun, ya. Nah, cuma masalahnya pembangunannya itu atau kemakmurannya itu, ya, dihasilkan dari penindasan, ya. Jadi ada gap dari yang kaya dengan yang miskin itu jauh, itu, ya. Nah, dari mana kita bisa lihat itu? Coba kita lihat Amos 6 ayat 4 sampai 6. Amos 6 ayat 4 sampai 6. Udah ketemu? Ya, silakan bisa baca. Yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tangguh, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan meraup dengan minyak dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Nah, ya, di situ kita bisa melihat tandanya apa, ya. Pertama, berbaring di tempat tidur dari gading, ya. Berarti kalau tempat tidur dari gading itu kan kecil, ya, gading segini. Tempat tidur kan besar, gitu kan. Berarti kan itu gabungan dari beberapa gading, ya. Dan gading itu adalah barang yang mahal, ya, barang yang mahal, ya. Dan pada saat itu di Israel itu tidak ada gajah sebenarnya, di hutannya sana tidak ada gajah, maka gading itu harus impor, gitu loh kalau istilahnya, ya, harus impor dari negara lain. Nah, berarti kan juga jadi mahal lagi kan. Nah, jadi itu kita bisa melihat, ya, apakah semua penduduk Israel itu tidur di atas ranjang gading? Tidak, ya. Nah, itu adalah berarti yang tidur di atas ranjang gading adalah orang-orang yang kaya, ya, kaya. Sementara yang lain itu mereka berduka. Di situ di ayat 6, ya, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sementara keturunan Yusuf, yaitu yang di raja-raja yang di selatan, ya, hancur, ya, dan mereka tidak peduli, ya. Kerajaan utara tidak peduli dengan, padahal dulunya kerajaan ini disatukan. Semua ini adalah mereka yang dibawa oleh Musa, ya. Nah, jadi dalam satu kesatuan, tetapi karena karena sudah gelap mata barangkali, ya, sudah beda pandangan, ya, karena di sana ada harta, ya. Jadi tidak peduli lagi gitu, ya. Nah, mereka yang di utara itu rata-rata mereka adalah selain tadi tidur di atas gading, mereka itu berpesta pora, ya. Bisa dilihat di ayat 5 tadi kan, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, ya, lalu minum anggur, ya toh, berurap dengan minyak yang paling baik. Itu kan semua ciri-ciri dari orang-orang kaya yang konsumerisme, ya. Jadi mereka ingin menunjukkan kekayaannya bahwa saya ini kaya, gitu loh, ya, tidur di atas gading, pesta-pesta dan segala rupa dah, ya. Nah, poinnya sekarang itu kan keadaan itu, ya. Jadi kemakmuran di kerajaan Israel itu menyembunyikan wajah kejahatan, ya. Ada mereka sebenarnya tadi memakan anak-anak domba dari kumpulan itu, ya. Jadi sebenarnya mereka itu menyiksa orang-orang yang miskin, atau gembala-gembala tadi, ya. Gajinya artinya gembala-gembala itu mungkin digajinya tidak pantas, gitu, ya.
tetapi mereka cuma menikmati hasilnya. Nah, bagaimana kehidupan keagamaan mereka? Nah, kita lihat di Amos 4. Amos 4 ayat 4 sampai 5. Amos 4 ayat 4 sampai 5. Siapa yang bisa bantu saya? Bu sudah? Silakan Bu. Monggo. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang bergeragi dan maklumkanlah persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Iya, terima kasih. Nah, jadi kita lihat ya, ibadah orang Israel itu ibadah yang seperti apa? Ya, di sana. Dia membakar kurban ya. Itu dianggap jahat. Ya, dianggap jahat. Nah, kenapa dianggap jahat? Nanti kita lihat ya. Dianggap jahat ya. Lalu juga nah, selain itu dia memaklumkan ya, jadi mereka beribadah tuh mereka kasih tahu, oh gue beribadah loh ya. Nah, mereka siarkanlah itu. Nah, jadi kelihatan kan, sebab bukankah yang demikian yang kamu suka. Jadi mereka tuh suka kalau beribadah suka kalau sekarang barangkali disiarkan di YouTube gitu ya. Kalau dulu kan belum ada YouTube ya, sekarang ini seperti itulah mereka keadaannya begitu ya. Nah, jadi apakah ibadah yang seperti itu disukai Tuhan? Apakah ibadah seperti itu disukai Tuhan? Tentu tidak ya. Tentu tidak ya, tidak mungkin itu disukai Tuhan. Nah, kita coba lihat Amos 5 ayat 21 ya. Ayat 24 deh, ayat 24 ya. Amos 5 ayat 24. Nah, 23 24 sorry. Dari 22 ya, dari 22 saya bacain aja ya. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku ini maksud Tuhan, kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka. Ya. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Ya. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Nah, bayangkan ya, Tuhan itu sangat tidak menyukai persembahannya, tidak menyukai ibadahnya. Ya, Tuhan tidak mau dengar ibadahnya. Jadi puji-pujian yang dilakukan oleh orang Israel tidak mau dengar oleh Tuhan. Ya, kurban bakaran pun mereka tidak mau terima, gitu. Ya, nah, tetapi apa yang diinginkan oleh Tuhan? Ya, ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, di sini Tuhan sebenarnya bukan ibadahnya yang dipentingkan, ya, tetapi kebenaran yang diharapkan oleh Tuhan. Bukan ibadahnya, bukan puji-pujian ramai gitu gambus segala rupa, tetapi justru yang diharapkan adalah kebenaran, ya. Mereka melakukan kebenaran, bukan melakukan kejahatan, ya. Nah, gitu ya. Dan juga melakukan keadilan, makanya disebutkan biarlah keadilan, ya, bergulung-gulung. Nah, jadi Tuhan itu seperti itu, ya. Dia tidak menyukai puji-pujian yang harus gembar-gemborkan, ya, disiarkan di YouTube, tidak perlu. Gitu. Yang penting adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu justru berbuat adil, ya. Nah, lalu bagaimana Amos sebagai nabi? Nah, ini saya masih Amos nih, belum pada teks aslinya nih, ya. Amos ya, kita lihat di ayat Amos 1 lagi ayat 2 sampai 3. Amos ya, 2 sampai 3. Nah, saya baca saja ya. Berkatalah ia, Tuhan, ia itu maksudnya berkatalah Amos ya. Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem.
Dia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan dan layuklah puncak gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat dan bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Nah, di Amos 2 kita bisa melihat ya, dalam berbicara mewakili Tuhan ya, disebutkan apa? Mengaum ya, mengaum. Jadi di sini suara Amos dalam berbicara mewakili Tuhan itu sangat keras. Ya, sangat keras ya. Tegas, keras, karena dia mengaum seperti macan singa ya. Seperti singa yang mengaum gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat marah. Ya, Tuhan sangat marah. Kita lihat tadi di ayat 3 ya. Karena apa marahnya Tuhan? Karena 3 atau 4 perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini. Ya, nah, jadi Amos itu harus sebagai jubir yang keras gitu. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang baru kita lihat teksnya nih, teks yang sesuai dengan buku ya. Untuk pertemuan pertama kita akan melihat atau mendalami Amos 5 ayat 4 sampai 6, dan pertemuan kedua Amos 5 14 sampai 17. Jadi masih tetap di Amos 5 ya. Nah, pertemuan kelima pertemuan 1 Amos 5 4 sampai 6, siapa yang bisa baca? Ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf, bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Ya, terima kasih. Nah, itu untuk pertemuan 1 ya, yaitu jalan menuju hidup. Perikopnya jalan menuju hidup. Nah, yang untuk 14-17 pertemuan kedua bisa Mela bisa baca 14-17 Amos 5 14 sampai 17. ya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan di tengah-tengahmu. Firman Tuhan. Terima kasih. Ada cukup yang menarik nih, tahu dari Pak Madin. Nah, ya. Tadi Bapak Ibu dengar kan dari pembacaan Amos 5 ayat 4 sampai 6, dan dari Amos 5 14 sampai 17 ya. Di situ ada beberapa kali dikatakan supaya kamu hidup ya. Supaya kamu hidup. Nah, jadi apa yang diminta Tuhan dari kaum Israel supaya mereka hidup? Nah, apa? Carilah aku. Ya? Carilah aku, Artinya maka kamu akan hidup. ya, betul. Janganlah kamu mencari Betel. Sudah, cukup Bu. Carilah aku ya.
Nah, itu ada di ayat berapa? Ayat 4. Ayat apa lagi? Amos 5 ayat 4. Iya, terus ada ayat berapa lagi? Ayat 5, 6. Ya, 6 ya. Itu 4 dan 6 Iya. ya. Itu prinsipnya sama itu ya. Yang pertama adalah carilah aku, dan yang ayat 6 carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Lalu ayat berapa lagi, Bu? Tadi kan ada dua tuh ya. 46 dan 14 sampai 17. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Carilah. Yang baik dan Nah, ya. supaya Oke. kamu hidup. Jadi itu ya. Itu Pak buat ibu. Silakan Pak. Tadi Silakan. Yang mana Pak? ya mana aja. Silakan kasih tahu saya. Mana. Terserah Pak, gunawan aja yang Bu, ibu siapa? Ibu Alim. Ibu apa? Terima kasih Ibu Alim. Ibu Alim. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Saya terima kasih dibantu, Bu. Bu. Terima kasih. Ya. Nah, itu pertanyaan satu tuh ya. Nah, sekarang ya. Jadi sekarang pertanyaan kedua nih. Apa yang harus dilakukan oleh orang Israel agar mereka dikasihani Tuhan? Saya tunjukkan ayatnya. Apa yang harus dilakukan oleh orang Israel agar mereka dikasihani Tuhan? Sudah ada? Sudah ketemu? Balik lagi. Mudah-mudahan nggak salah. Eh? Nah, apa-apa Bu, juga tenang aja. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Betul sekali Ibu. Nah, jadi itulah yang dilakukan oleh orang Israel supaya dikasihani Tuhan. Ya, kenapa ayat itu ya? Kalau kita baca lebih lengkap ya, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan itu. Gitu ya. Di situ terlihat ya bahwa kalau orang Israel itu mau dikasihani, maka dia harus melakukan bencilah yang jahat, cintailah kebaikan, dan perbuatlah keadilan. Gitu. Ya. Nah, karena Ibu Alim saya nggak kasih hadiah lagi ya, Bu. Iya. Buat yang lain dulu dah, ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Iya. Tapi kan Ibu jadi mengerti kan? Iya. Oke. Sekarang, nah tadi itu ada kan tempat-tempat yang dilarang ya dikunjungi oleh umat. Coba kita lihat tempat mana saja yang dilarang dikunjungi. Ada 3 tempat yang dilarang oleh Tuhan tidak boleh dikunjungi. Ini namanya juga belajar. Iya ya, kalau salah. Sesungguhnya, sesungguhnya beginilah firman Tuhan alam semesta. Semesta alam, Tuhanku, di tengah tanah lapang akan ada ratapan, dan di sesungguh lorong orang akan berkata, wahai bantuan dipanggil untuk bergabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadukan ratapan, dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Salah. Ya. Jadi tempat mana aja Bu yang dilarang? Di tempat Tuhan, terus
Ya. Apa yang dilarang apa itu tadi lorong-lorong akan berkata wahai lorong-lorong itu nggak boleh. Petani dipanggil untuk bergabung, dia nggak boleh bergabung. Benar atau salah? Ya. Sebenarnya kalau jawaban Yang pandai berangkat untuk mengadakan ratapan buat untuk orang-orang yang mengadakan ratapan gitu. baik, terima kasih Ibu. Ya, sebenarnya jawaban Ibu ini di ayat 16-17 ini sebenarnya untuk pertanyaan nomor 4 tuh. Oh. Ibu jangan duluin jawab. Nanti pertanyaan ini. Jadi tadi saya tahu perhatikan, tadi kan ada 2 perikop ya. Amos 5 ayat 4 sampai 6 dan Amos 5 14 sampai 17, 2 perikop ya. Nah, dari 2 perikop itu ada kota-kota yang dilarang dikunjungi oleh Tuhan. Itu pertanyaannya sebenarnya ya. Nah, jadi jawaban Ibu kurang tepat. Nanti saya akan ini ke nomor 4. Itu jawaban nomor 4 sebenarnya. Jadi saya ini nomor 4 aja deh supaya Ibu ini ya. Nomor 4 tadi, apa konsekuensinya kalau orang Israel tidak mematuhi perintah Allah? Itu ya, konsekuensinya yang Ibu tadi jawab tuh, nomor ayat 16 atau ayat 17 salah satunya ya. Yaitu apa? Bahwa kalau umat Israel tidak mematuhi perintah Tuhan, maka nanti akan ada perkabungan, akan banyak ratapan gitu loh ya. Nah itu ayat 16-17 dan lagi ayat 6 nah, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Ia itu Tuhan ya. Jangan sampai ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Yang apinya seperti apa? Api yang tidak terpadamkan. Ya, jadi kalau misalkan umat Israel tidak mematuhi perintah Tuhan, itu yang akan terjadi. Ya, jadi kalau misalkan Tuhan sudah memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, maka itu akan banyak ratapan. Ya, maka juga akan banyak perkabungan. Itu, maksudnya itu. Ya. Nah itu jadi Ibu siapa tadi namanya? Lucia. Ibu Kan salah. kan itu nomor 4 tadi Bu. Pertanyaan nomor 4. Ibu sudah mendahului jawab. Kan salah. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Mana makasih. Ibu sudah mendahului jawab. Ya. Nah sekarang kembali ke nomor 3. Siapa yang bisa jawab? Oke. Ya, tadi tempat-tempat yang dilarang. Ada 3 kota yang dilarang. Ya, ya, Betel, Gigal, dan Berseba. Nah, kayaknya kalau yang KD ini makanya lebih bagus ini ya. Membaca ya Pak ya? Iya. Membaca. Ini buku ini dikarang oleh Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci KAJ, ya, Romo Joseph, tahu kan? Bible Learning with Romo Joseph. Nah, bukunya ini, pengarang buku ini, ya, bagus tuh bukunya. Nanti baca ya. Hanya kamu akan hidup, ya. Nah, Tuhan itu adalah sumber kehidupan, ya. Dia yang menciptakan kita, dia yang memberikan kita kehidupan, ya. Nah, di dalam di dalam Ulangan, kitab Ulangan, ya. Musa pernah mengatakan seperti ini, ya, saya bacakan aja nih. Ulangan, ya. Saya cepat, saya bacakan saja. Ulangan 30 ayat 15 sampai 18. Nah, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ya. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Ya. Sebentar. Pokoknya bentar. 15. Iya betul.
Jadi di sini aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Artinya apa? Di sini ayat 15 dicantumkan bahwa Musa itu memperlihatkan ada 4 poin, ya, kehidupan dan keberuntungan. Jadi artinya ada kehidupan dan keberuntungan. Lalu juga ada kematian dan kecelakaan, ya. Nah, di ayat 18 di sini pilihlah, bentar. Nah, pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup. Nah, jadi kalau supaya engkau hidup, ya, maka yang harus dilakukan apa? Mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya, jadi kalau kita mau hidup di sini artinya adalah pertama hidup di dunia ini tentu saja, ya. Yang pertama lakukan adalah hidup berpegang pada perintah dan peraturannya, ya. Nah, lalu supaya engkau juga diberkati Tuhan, ya. Nah, itu jadi maksudnya di situ, ya. Jadi dalam hal ini Allah menginginkan bahwa kita ini diundang untuk menyembah satu Allah, ya, bukan Allah yang lain. Allah lain itu maksudnya bukan benda, ya. Bisa juga kalau sekarang ini ada kekuasaan, ya, uang yang banyak, ya itu juga kan kadang-kadang bisa menjadi Tuhan, ya, bukan Allah yang di atas, ya. Nah, itulah yang terjadi pada saat Nabi Amos, ya. Dan kalau kita lihat juga terjadi pada saat sekarang di dunia ini kan, ya. Banyak orang yang menganggap bahwa kekayaan itu sudah merupakan Tuhannya dia, ya, gitu. Nah, coba kita lihat pada waktu COVID, ya. Apakah uang bisa membeli kesembuhan? Tidak bisa, ya. Disitulah justru Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Dialah yang berkuasa atas kehidupan ini, ya. Baik orang kaya, orang miskin, tidak ada yang diistimewakan pada saat COVID dulu, ya. Ya mau mati ataupun misalnya butuh rumah sakit, ya memang tidak ada, gitu, ya. Bahkan dulu oksigen, ya, yang sekarang ini kita hirup gratis oksigen, ya. Pada saat dulu itu harganya bisa mahal sekali, ya. Tetapi orang punya duit pun mau beli nggak bisa. Nggak ada, gitu kan. Nah, bayangkan, ya. Padahal hari-hari ini kita menghirup oksigen gratis kan, dari Tuhan. Nah, itulah Allah sumber kehidupan, itulah Allah harapan kita satu-satunya untuk kehidupan ini, ya. Maka disitulah disebutkan maka kamu akan hidup, ya, kalau kita mengandalkan kepada Tuhan. Nah, itu yang poin pertama. Lalu poin yang kedua, tadi ya, jangan mencari Betel, jangan mencari Gilgal, dan jangan ke Berseba, ya. Betel, artinya Betel itu sebenarnya Bet itu rumah, ya. Tel itu adalah El atau El, ya. El itu adalah Tuhan. Jadi Bet El, ya, itu artinya adalah rumah Tuhan, ya. Tetapi apa perintah Tuhan? Jangan pergi ke Betel. Artinya apa? Jangan pergi ke rumah Tuhan. Aneh nggak? Aneh kan? Ya. Nah, kenapa sampai ada larangan demikian? Ya, Betel pada waktu pertama dinamai dia rumah Tuhan itu adalah pada zaman dulu Abraham, ya, bapak bangsa, ya. Abraham bapak bangsa itu, ya, membuat mezbah di kota Betel. Pertama kali mezbah dibuat oleh Abraham di kota Betel. Maka dari itu Betel disebut rumah Tuhan, ya, disebut rumah Tuhan. Nah, tetapi pada zaman Amos, yaitu pada zaman Yerobeam, ya, Betel itu dijadikan tempat penyembahan berhala. Nah, ini bedanya, ya. Jadi rumah Tuhan yang dulu dipakai untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan, itu
ya kan, untuk menyembah berhala. Maka tadi kalau kita baca sama-sama di Amos 4 ya, dikatakan bahwa pengorbanan di Gilgal, Betel itu tidak dianggap. Karena apa? Itu pengorbanan kepada berhala. Jadi makanya Tuhan tidak mau menerima pengorbanan kurban-kurban yang dibakar, seberapa banyaknya pun kurban itu dibakar. Ya, pujian-pujian yang seperti apapun tidak mau didengar oleh Tuhan. Ya, nah itu ya. Demikian juga Gilgal, ya. Gilgal itu artinya lingkaran batu. Nah, kenapa disebut lingkaran batu? Gilgal itu adalah tempat pertama berkumpulnya umat Israel, ya, pada waktu masuk ke tanah terjanji, ya. Jadi setelah melewati Sungai Yordan, ya, itu masuk tanah terjanji pertama kali yang waktu itu dibawa oleh Yosua, itu namanya Gilgal. Nah, di kota itulah Yosua mendirikan 12 batu, ya, 12 batu dalam bentuk lingkaran, ya, yang 12 batu itu mewakili 12 suku Israel, ya. Itulah makanya disebut kota itu kota Gilgal, artinya lingkaran batu, gitu. Nah, jadi tempat itu kalau kita lihat sejarahnya, tempat itu kan tempat bersejarah, ya, tempat bersejarah. Tetapi apa yang dilakukan pada saat itu Gilgal sama juga sudah menjadi tempat persembahan berhala pada zaman Amos hidup, ya. Nah, lalu yang Berseba, ya. Berseba itu adalah mata air atau 7 sumur, ya. Mata air 7 atau 7 sumur. Nah, Berseba dulunya juga merupakan tempat penting, ya, yaitu tempat Abraham tinggal. Jadi semua ini tempat-tempat penting pada waktu zaman bapak-bapak bangsa, ya. Tempat Abraham tinggal, tempat penting juga untuk Ishak, ya, dianggap penting. Dan tempat ini merupakan perbatasan tanah perjanjian, ya, tempat tanah perjanjian. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, itu di Alkitab di paling belakang itu ada namanya peta Alkitab. Pernah lihat nggak peta Alkitab? Di paling belakang. Nih, coba lihat. Bapak Ibu punya Alkitab, itu di belakangnya itu ada peta. Peta. Nah, yang mana yang disebut Betel, Gilgal, dan juga Berseba ada di sana semua, ya. Di dalam di situ ada beberapa lembar yang ininya judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Jadi pada saat kerajaan pecah, ya, di sini ada disebutkan Betel, Gilgal, dan juga Berseba. Jadi kita kalau lihat peta, kita akan melihat lebih mengerti, ya, kira-kira letaknya ada di mana. Kita ketemu Berseba. Berseba itu adalah batas paling selatan, dan paling atasnya tanah terjanji itu Dan. Jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab dari Dan ke Berseba, berarti itu seluruh tanah perjanjian, ya. Nah, jadi itulah perlunya kalau kita baca Alkitab. Kalau kita nggak ngerti juga, di belakang ini ada kamus Alkitab, kamus yang sederhana, ya. Kamus Alkitab juga ada petanya, jadi kita bisa lebih mengerti, gitu, ya. Nah, itulah Berseba, ya. Nah, Berseba kenapa tidak pergi ke Berseba, ya? Karena Berseba itu perbatasan dengan orang-orang Egypt, ya, orang-orang Mesir, dan juga orang-orang Edom, ya. Nah, itu juga sama, mereka itu menyembah berhala, ya, bukan menyembah Tuhan. Jadi kalau misalkan dia menyeberang dari Berseba, berarti melakukan penyembahan berhala juga, ya. Nah, jadi jangan pergi ke Betel, Gilgal, dan Berseba. Itu maksudnya Tuhan adalah supaya mereka tidak menyembah berhala, ya. Jangan menyembah berhala, tetapi carilah aku, sebutkan di tadi ayat 4, ya. Carilah aku, ya kan? Nah, jadi carilah Tuhan. Itu, ya. Jangan menyembah berhala, tapi sembahlah Tuhan. Itu maksudnya. Ya, jadi dalam dalam COVID, ya, dalam peristiwa COVID juga, ya, carilah Tuhan, ya. Apa maksudnya Tuhan dalam COVID ini? Ya, disitulah kita bisa merenungkan bagaimana
peristiwa COVID itu justru menjadi suatu pelajaran buat kita semua, ya, bagaimana kita harus kembali kepada Tuhan, ya. Nah, terus itu ya, oke. Nah, lalu itu tadi di poin yang pertama tuh, pertemuan pertama. Nah, lalu yang pertemuan kedua, supaya hidup juga adalah carilah yang baik, ya, bencilah yang jahat, tegakkan keadilan. Poin pertemuan kedua itu, ya. Jadi yang poin pertama, pertemuan pertama adalah carilah Tuhan, carilah kehendaknya supaya kita hidup, jangan menyembah berhala. Nah, pertemuan kedua, ya, carilah yang baik, ya, bencilah yang jahat dan tegakkan keadilan. Nah, itu inti dari pertemuan yang kedua, ya. Nah, jadi di sini sebenarnya intinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan kedua apa? Kasih, ya, gitu. Carilah kehendaknya. Pasti kehendak Tuhan apa? Mengasihi sesama. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini contohnya. Ini hukum kasih ini berlaku bukan saja di zaman sekarang, tetapi juga di zaman perjanjian lama. Nah, kita lihat buktinya, ya. Di Matius 22. Matius 22, saya bacakan saja deh, saya cepat ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini ya. 37 sampai 40. Ya. 37 saya bacain ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi hukum kasih yang pertama adalah kasihilah Tuhan, ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Ya. Nah, lalu hukum yang kedua adalah hukum yang kedua yaitu sama dengan itu. Artinya hukum kedua ini sama dengan yang pertama, ya, sama apa namanya tuh, sama bobotnya gitu ya, sama bobotnya, ya. Nah, hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Nah, lalu pada ayat 40 nih, ya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi artinya apa? Yesus mengenalkan hukum kasih yang sebenarnya sudah ada di hukum Taurat. Hukum Taurat dan kitab Nabi juga berlaku pada perjanjian lama. Ya. Jadi hukum kasih ini sebenarnya sudah ada di dalam perjanjian lama dan Yesus cuma menggenapi. Gitu. Karena Yesus tidak pernah menghilangkan hukum Taurat, ya kan? Yesus menggenapi. Gitu. Ya. Nah, maka dari itu Tuhan itu sangat marah saat umat-umatnya yang dia bawa, ya, dari perbudakan ke Israel justru menyembah berhala pada waktu sudah diselamatkan. Ya. Nah, demikian juga kita, ya, saat ini kita pada saat dibaptis kita juga sudah diselamatkan. Betul? Setuju? Setuju nggak? Setuju. Amin. Ya. Nah, jadi kalau kita setuju, ya, kita juga jangan melakukan seperti yang umat Israel lakukan, yaitu menyembah berhala. Tetapi justru yang kita harus cari adalah menyembah Tuhan. Ya. Nah, itu, ya. Jadi itu yang dikatakan oleh Yesus, ya. Jadi yang pertama adalah kasih Tuhan, dan yang kedua dan sama ininya adalah kasih pada sesama. Nah, lalu kita juga lihat, ya, supaya jangan apa akibatnya. Nah, ini akibatnya, ya. Tadi disebutkan supaya jangan sampai ia datang seperti api, ya. Kenapa dikatakan seperti api, ya? Nah, api itu juga merupakan lambang, ya. Kalau emas dimurnikan pakai apa? Api, ya kan? Nah, demikian juga
kita ya itu dimurnikan juga pakai api. Nah, kita coba lihat ya lambang pemurnian Matius 3. Matius 3 ayat 11 dan 12. Ayat 3 boleh dibacain? Merah, boleh? Bantu? Sudah kan, Bu? Matius 3 ayat 11 dan 12. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan Aku tidak layak. tidak layak melepaskan kakinya. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Oke, misal mungkin kita belum tulus ya seperti Santo Santa ya, maka kita harus di api penyucian, itu tempat sementara ya, supaya kita disucikan ya, nanti bisa bertemu dengan Yesus. Tetapi jangan salah ya, ada api yang kedua ya. Kalau itu kita dimurnikan ya, kalau kita itu benar, jadi kita dimurnikan. Tapi ada dua. Yang kedua, coba baca ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Dia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadam. Nah, itu sama ya, tadi di Amos juga dengan api dia membakar betel yang tidak terpadamkan. Ini pun sama ya. Api yang tidak terbakar, yang tidak terpadamkan itu api dari mana? Api dari apa? Jerami, betul. Nah, dari jerami kan. Nah, jadi di dalam penampi ya, jadi nanti pada kita meninggal, kita itu akan disaring ya. Penampi kan, disaring gitu ya. Nah, apakah kita gandum atau kita ini jerami? Ya. Nah, kalau kita gandum, maka kita akan masuk ke lumbung ya. Nah, jadi kalau kita masuk ke lumbung, maka lumbung itu adalah sumber apa? Lumbung ya, sumber makanan. Artinya kalau makanan sumber kehidupan gitu ya. Nah, sementara jerami ya, jerami kan sisa ya, sisa dari padi kan, sisa dari gandum juga ya, jerami itu akan dibakar pada api yang tidak terpadamkan, yaitu neraka. Nah, poinnya ini juga sebenarnya sama seperti bacaan hari ini. Bapak Ibu sudah baca Alkitab bacaan hari ini? Persis sama ini sebenarnya ya. Nah, dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15 ya, yaitu merupakan perumpamaan, yaitu nanti ada di perumpamaan itu buku. ya. Nah, jadi perumpamaan dalam Lukas yaitu banyak perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang penabur benih ya. Nah, jadi penabur benih itu menaburkan benihnya di mana saja ya. Nah, itu ada 4 kategori ya. Di tepi jalan, akhirnya diinjak-injak dan tidak menjadi tidak tumbuh ya. Ada juga di semak berduri ya. Lalu ada yang tanah berbatu-batu dan ada yang di tanah yang subur ya. Ada 4 jenis tanah ya. Nah, kita termasuk jenis yang apa ya. Karena kalau kita tidak menjadikan hati kita sebagai tanah yang subur, tempat tumbuhnya benih yaitu firman Tuhan ya, maka benih itu tidak akan akibatnya apa? Kalau benih tidak berbuah akan jadinya apa? Jerami apa gandum? Jerami.
itu makanya ada kaitan saya bilang. Pada hari ini tepat sebenarnya pas dari kitab sucinya hari ini Injilnya itu. Ya. Jadi kalau kita intinya kita harus tadi mencintai yang baik, ya, menjauhi yang jahat, tegakkanlah keadilan, maka itu akan menumbuhkan benih yang ditanamkan oleh Tuhan dalam hati kita, sehingga kita akan menjadi gandum yang akan nanti menjadi dipisahkan ke dalam lumbung. Begitu, ya. Nah, jadi poin-poin permenungannya. Nah, sekarang yang terakhir nih ya, refleksi buat kita. Yang pertama, ya, Allah memanggil kita untuk mencari dan menyembahnya, artinya mencari kehendaknya. Apakah kita semua yang hadir di sini sudah tahu kehendak Tuhan buat kita masing-masing? Itu ya poin yang harus digali nanti saat berdoa malam. Barangkali kita bisa berdoa sambil minta kepada Tuhan ditunjukkan bagaimana kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya. Nah, mencari Tuhan dan mencari yang baik, tadi kan ada 2 poin ya, mencari Tuhan dan mencari yang baik, itu artinya menjadikan Allah dan perbuatan baik sebagai prioritas hidup kita, ya. Nah, apakah ada ilah lain? Nah, tadi ilah lain sudah saya sebutkan kan, entah itu kekuasaan, entah itu uang, ya, yang menjauhkan kita dari Tuhan, ya. Nah, itu ya. Kalau sekarang kita ingat kasusnya orang Kristiani juga, ya. Nah, itu dia, tahu aja ya. Ternyata ibu mengikuti ini juga ya, berita ya. Nah, sayang kan itu ya, artinya Kristiani tidak mencerminkan Yesus ya. Nah, malah karena apa? Karena dia punya uang banyak, ada di bunker uangnya, punya kuasa, nah, jadi udah perpaduan yang sangat ini untuk menuhankan itu, ya, uang dan kuasa. Nah, lalu Amos juga mengingatkan bahwa kehidupan beragama, ya, tidak hanya mempersembahkan kurban, ya. Ingat tadi ibadahnya di zamannya Amos tidak mau didengar oleh Tuhan, tidak mau diterima oleh Tuhan. Tapi yang diterima apa? Apa yang diterima oleh Tuhan tadi? Biarlah keadilan bergulung seperti air dan kebenaran. Jadi artinya apa? Bahwa kehidupan beragama itu adalah mencari Tuhan, melakukan kebenaran dan kebaikan, ya, dan juga melakukan yang adil, ya. Sebenarnya kalau kita merangkum dari kata kasih tadi, kalau kita melakukan kasih, itu semuanya udah tercakup, ya. Pasti kalau kita melakukan kasih, kita kasih pada sesama, tidak mungkin kita bohong, ya. Lalu yang kedua, kalau kita mengasihi sesama, kita nggak mungkin tidak baik, ya, tidak mungkin tidak adil, gitu. Nah, jadi semua juga sudah tercakup dengan kasih tadi, ya. Nah, lalu jadi intinya tadi sudah saya sebutkan bahwa pengenalan keagamaan yang sejati terletak pada kenalan yang semakin dalam dengan Tuhan dan juga semakin nyata, ya. Jadi bukan cuma hafal kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi apakah kitab perintah Tuhan itu dilakukan atau tidak dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Made. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik. Atas permenungannya pada malam hari ini membantu kita untuk semakin menghayati hidup keagamaan kita secara benar, ya, ya, Iya. secara benar. Karena ternyata Allah itu tidak bisa disogok dengan ritual-ritual keagamaan. Jadi harus direalisasikan dalam kehidupan konkret sesuai dengan itu tadi dalam kebenaran, ya. Baik teman-teman yang terkasih, mari
mari kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Oh iya. Jerami tadi Bu. Ya, Bu Lasri. Ya, Bu Lasri. Nah, kita nyanyikan Jadi jangan jadi jerami ya Bu ya. Ya, jangan apa jadi jerami. Amin. nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Jadi, semoga sabda Tuhan senantiasa menjadi pelita bagi kehidupan kita ya. Firman-Mu pelita Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa secara spontan. Mungkin untuk wujud-wujud kita masing-masing, untuk lingkungan juga. Mari kita doakan doa umat, doa secara spontan. Dipersilakan Ibu Bapak yang mau berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu pada malam hari ini yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Pak Gunawan. Kau telah mengingatkan kami kembali bahwa kami harus hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman yang telah Kau sampaikan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk umat lingkungan Santo Vincentius yang sedang sakit. Kami mohon berikanlah kekuatan, berkat bagi umat lingkungan Santo Vincentius yang sedang sakit. Semoga mereka senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya, dan semoga mereka juga mampu menyatukan penderitaan yang dialami dengan kurban Yesus Putra-Mu di salib. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, semoga melalui orang-orang yang dekat dengan mereka, keluarga dan orang-orang di sekitar mereka yang sakit tetap mengalami kasih, berkat dan kebaikan daripada. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu ya Bapa. Sekian lama kami tidak bisa berkumpul, sekarang Tuhan kami bisa dapat berkumpul lagi. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, pada Tuhan Yesus yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih ya Tuhan, sudah lama sekarang kami dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih pada malam ini kami Kau kumpulkan di rumah Pak Made ini. Berkatilah Pak Made agar bersama keluarganya juga Kau jenguk, Kau berkati mereka dengan berkat-berkat yang dibutuhkan mereka pada saat ini, sehingga berkat-Mu melimpah pada keluarga Pak Made dan juga pada seluruh keluarga di lingkungan Santo Vincentius ini. Kami mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa agar umat di lingkungan Vincentius ini semakin mengenal Engkau dan semakin tekun
membaca kitab suci untuk mengenal Engkau lebih dalam, lebih jauh, sehingga mereka mengenalmu sebagai Allah yang hidup, sebagai Allah yang adil, sehingga dapat menjadi teladan bagi kami untuk melakukan kebaikan, melakukan keadilan bagi sesama kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami berdoa juga untuk Pak Gunawan dan istri Tuhan dalam keluarga. Tuhan yang Maha Pengasih, kami mohon berkat-Mu bagi Pak Gunawan, istri dan segenap keluarganya. Semoga Engkau senantiasa menganugerahkan kesehatan, berkat, kekuatan dalam kehidupan beliau, dalam tugas dan pelayanan di gereja untuk mewartakan sabda-Mu. Semoga Engkau senantiasa menyertai beliau dan segenap keluarganya, serta memberkati segala karya, usaha, pekerjaan dan pelayanannya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita sahutkan doa kita, segala harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas sabda-Mu yang meneguhkan kami. Semoga kami senantiasa mencari sabda-Mu dan menghidupinya dengan konsekuen, sehingga kami selalu diantar untuk melakukan yang baik, menciptakan keadilan, dan menolong sesama yang membutuhkan bantuan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan agar kita dimampukan untuk mewujudkan firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan beserta kita. Sekarang selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian kedalaman kitab suci kita pada malam hari ini selesai. Syukurlah. Silakan duduk, mari kita nyanyikan lagu penutup. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih Pak Gunawan mewakili lingkungan Santo Vincentius. Saya menyampaikan terima kasih banyak atas kesediaan Pak Gunawan untuk memimpin pendalaman kitab suci pada malam hari ini. Jadi karena kami sering kontak dengan Pak Gunawan, jadi kalau pas kosong pasti selalu siap. Jadi sekali lagi terima kasih banyak sudah memberi semangat dan inspirasi bagi kami.